tipe lombanya juga kayak apa kan kita nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba datang kayak suruh ngapalin 52 kartu itu kan kayak Menang apa deh? Menang kan? Menang kan? Menang. Gimana ngapain Ratu Tukisan? Oh iya. Selesai diorganisir dulu. Maaf ya saya memotong. Jangan bikin saya. Inside joke kita ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Enggak apa. Satu sama. Halo, kami dari Ruang Halo, kami dari Ruang Guru Clash of Champions. Oh, nama aku Sandy. Halo, aku Safiera. Halo, aku Excel. Welcome back to Versus. Mana Dika di sini? Oh iya? Iya, Eh, di tempatnya. Oke, pertama, jauh dari orang tua itu berat, setuju atau tidak? setuju. 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 Karena kangen. Karena coba Axel dulu, kenapa? Karena masakan orang tua aku enak. Jadi aku kangen kalau jauh dan lama ya. Kalau cuma sehari 2 hari biasa aja, tapi kalau udah sampai sebulan 2 bulan kangen sih. Pengen ketemu aja gitu. Aku juga aku merantau pas 15 tahun, jadi kayak kerasa berbulan-bulan nggak ada orang tua. Berat ya, kangen makanan, masakan, terus ada yang nanyain, datengin setiap hari. Oke, kalau aku juga setuju, tapi lebih ke kalau misalnya aku sama orang tua tuh lebih di babyin gitu, kayak segala macam diurusin, makan dibeliin, segala macam itu kayak enak banget gitu. Kayak misalnya kalau lagi sakit juga langsung diurusin, segala macam dibeliin obat, segala macam. Kalau sakit sendiri kan Udah sendiri. Iya, susah ya, pusing gitu. Kalian bertiga kan di luar negeri kan? Yes. Pernah ada culture shock nggak? Atau kayak kalau misalkan di sini kan mungkin jadwal belajar di sekolahnya kan ada kayak misalkan ada isoma, ada apa gitu. Kalau di luar negeri kan pasti berbeda kan sih jadwalnya. Ada culture shocknya nggak sih? Atau ada shock yang lainnya? kalau aku culture shock cuma di jam nongkrong sih. Orang Singapura bisa nongkrong sampai jam 4 pagi gitu, kayak masih rame-rame. Itu aja sih. Bener. Kita ada yang namanya supper kan. Supper, Supper ya. tuh wajar Jam banget. supper. Jadi dinner kayak jam 6, terus nanti kayak jam berapa? Jam 11, 12 tuh keluar baru lagi buat supper. Kayak itu tuh masih Ngumpul. very early gitu bagi mereka. Jam 11 tuh kayak masih malam baru Jam mulai. 11 itu gitu. tuh aneh aja. Iya, bener. Aku setuju. Oh ya? Pergaulan kita berarti beda. Kalau aku dulu pas SMA ada yang namanya Jahasep Shigan. Jadi setelah kelas dari jam 7 malam sampai 10 malam itu wajib belajar. Dipantau, disupervisi, itu aku shock berat. Terus kita juga ada culture namanya Yashik, itu kayak makan malam gitu. Jadi kita nyemil, tapi nyemilnya tuh kayak makanan berat. Mulainya biasanya jam 11, jam 12. Sama-sama sih di Korea tuh nongkrongnya tuh biasanya baru mulai nongkrong setelah club meeting tuh jam 11 atau apa, bisa kelar jam 2 pagi. Aku shock sih waktu itu. Karena emang sibuknya sampai jam segitu. Iya, kan? karena baru ada waktu luangnya setelah jam 11 malam. Bener-bener. Terus kalian pernah kesusahan nggak sih belajar di sana, kayak yang tadi gue bilang kayak mungkin ada jam yang berbeda, terus habis itu ada cara yang berbeda juga di sana gitu. Sempet kayak kesusahan gitu nggak sih buat adaptasinya? Kalau aku lebih kayak karena aku SMA jujur aja kayak nggak ngapa-ngapain. Kayak aku jarang banget belajar di SMA. Terus waktu ke NUS tuh lumayan shock karena aku jadi kayak orang kecil lagi gitu. Jadi harus belajarnya lebih rajin dan habitnya harus dipanjang gitu waktu belajarnya. Aku kebalikan. Aku pas SMA belajarnya kebanyakan. Pas kuliah jauh lebih reda, walaupun pak juga, tapi pas SMA itu kayak kebanyakan banget. Terus anak-anak di situ tuh lagi liburan, juga bimbel, juga les. Jadi aku masuk semester baru, mereka udah tahu kita bakal belajar apa. Wow. Sedangkan aku baru baca buku gitu kan. Jadi aku kayak setiap malam biar nggak ketinggalan, aku belajar sendiri. 2 minggu jauh-jauh aku udah kejar duluan karena takut. Aku sama kayak Sandy sih. Waktu di SMA tuh menurut gue masih gampang gitu kan. Jadi aku nggak perlu yang sampai se-effort itu belajar. Bahkan hampir nggak pernah belajar gitu. Kayak dengerin guru di kelas aja cukup gitu. Tapi begitu ke NUS, beneran jadi small fish in a big pond gitu kan. Jadi harus belajar banyak banget materi baru, apalagi CS kan, computer science gitu. Terus aku kalau kesusahan diajarin sama Sandy. Statement selanjutnya, nggak boleh cepat puas sama achievement kita sendiri. Setuju atau tidak? Setuju.
Aku mix. Aku juga mix sih sebenarnya. Lebih Netral kayak berarti netral. lebih kayak Netral. tetap harus bersyukur karena kalau misalnya nggak puas, misalnya nggak puas tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh kan aneh ya, karena kita udah ngelakuin all like yang udah sebisanya tapi udah nggak bisa diapa-apain. Kalau nggak puas ya udah gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki baru deh boleh nggak puas. Aku sama lebih ke seimbangin, kamu tahu batas kamu sampai mana, kamu harus bersyukur udah nyampe sampai mana, tapi tetap punya goals baru yang makes you keep going. Setuju juga sama mereka berdua. Jadi tetap nggak boleh cepet puas, tapi harus sadar sama kemampuan diri sendiri gitu loh. Kayak nggak mungkin impiannya tuh ketinggian banget, nggak mungkin digapai, terus kita terlalu fokus ngejar itu gitu sampai yang lainnya jadi kacau kan. Lebih realistis. Iya, jadinya target realistis. tahu prioritas hidup kamu apa aja, jangan hanya goals kamu. Bener. Terus kan kalau di dalam sebuah proses nih, pasti kan ada gagalnya, ada berhasilnya. Gimana kalian kayak berdamai dengan gagalnya kalian gitu? Kayak misalkan gagal punya bagus dan segala macam. Apa nangis pojokan, apa coping mechanism-nya. coping mechanism? Aku lebih kayak terima aja karena I already did my best. Jadi bodo amat sama yang udah lewat. Udah lewat ya udah, tinggal yang lanjutin aja. Kalau aku kasih waktu untuk just take it all in. Kalau aku sedih banget, misalnya sesuatu yang sangat penting buat aku, paling aku sedih kayak 1-2 hari, tapi habis itu aku juga move on aja sih, karena kayaknya aku bisa feel better kalau udah ketemu solusinya setelah itu. Aku juga kalau ada masalah gitu kan pasti kayak kepikiran terus gitu kan. Tapi sebenarnya semakin sering gagal tuh jadi semakin sering kebiasa gitu loh. Iya. Tapi kalau begitu gagalnya yang gede itu kalau emang udah kayak stres itu aku biasa cerita ke temen yang bisa dipercaya, kayak sharing aja, sama cepet-cepet move on ke yang the next target atau apa yang mau dicapai selanjutnya gitu sih. Jadi jangan terlalu lama berlarut sama kesedihan. Iya, paling kalau aku nambahin, kalau misalnya gagal di situ bisa aja itu ngebukain pintu yang jauh lebih baik buat itu dia. kamu. Bener, Itu yang aku selalu kasih tahu ke diri aku sendiri. setuju. Tapi di antara banyaknya kegagalan yang kalian ngalamin, apa kan kompetisi kalian semuanya pernah ikut kompetisi kan? Kompetisi apa yang paling emosional yang pernah kalian alami? Aku bener sih, cewek bener sih. Cewek boleh sebut? Selain itu. biar gak hardstyle banget gitu kesannya. Iya. Kalau aku sih OSN 2021. Jadi itu for context, jadi OSN 2020 itu aku udah dapat medali perak. Jadi supposedly OSN 2021 tuh harusnya dapat emas. Tapi karena my mind itu orientednya ke that goal, that specific goal, kayak harus emas. Tapi karena itu malah jadi kayak teracuni, jadi otaknya jadi nggak bener waktu lomba, jadi malah dapat perak lagi gitu. Nah itu nyesel sih, tapi kalau itu nggak terjadi mungkin aku nggak bisa merepresentasikan Indonesia ke IMO, karena habis itu aku jadi lebih termotivasi buat belajar lagi gitu. Kalau aku dulu pas lagi daftar beasiswa SMA, jadi itu sebenarnya aku bukan daftar Korea doang, aku juga daftar ke Singapura sebenarnya. Waktu itu ke Singapura, ke Korea sama nyiapin UN buat masuk SMA di Indonesia. Terus kayaknya waktu itu aku overwhelmed banget, jadinya gak kepegang yang Singapura. I felt like I could do better, tapi pas aku lihat lagi kayaknya memang rezekiku alhamdulillah di Korea. Jadi if it were not for that failure, aku nggak nyampe di Korea kayaknya. Mantap. Baik. Selanjutnya, Aku bisa nebak nggak? tahu lah, Apa coba? biggest failure kan? Iya, biggest failure. Tebak. IMO. Iya, IMO 2023 di Jepang. Itu aku ngewakilin Indonesia, salah satu dari 6 representasi Indonesia gitu. Terus di situ aku kayak, kan lomba 2 hari. Hari pertama tuh aku ada something kayak yang harusnya aku bisa, tapi ternyata nggak bisa. Dan di hari kedua itu aku udah terlalu stres sampai yang... Pikiran hari pertama. Iya, karena kepikiran hari pertamanya tuh harusnya could do better, beneran could do better gitu. Dari keduanya aku stres sampai waktu lomba pun ke toilet tuh mungkin di total bisa sejam gitu bolak-balik toilet, sakit perut kan. Jadi hasil akhirnya tuh aku nggak dapat medali. Aku dapatnya nggak cuma sih, aku dapat honorable mention. Dan itu aku cuma kurang 1 poin buat dapat medali perunggu. Di situ nyesel sampai sekarang. Itu udah 1 tahun yang lalu, tapi nyeselnya sampai sekarang masih tiap malam Itu gitu. 2 tahun yang lalu. Sama aku
1 poin di bawah perak. Jadi Ah. kayak kita bisa Senasib relate lah, banget, relate iya. banget soalnya kayak aduh 1 poin lagi gitu loh. Benar. Tapi kalian semua tuh double major bener kan ya? Iya. Iya, benar juga. Kenapa Oh, iya. kalian milih buat ngambil double major? Kan itu maksudnya susah kan buat dua jurusan kan Buat berarti. kita. Buat kita juga kok, buat kita juga. Double major lebih kayak I don't think CS doang tuh cukup. Menurut aku kayak CS tuh perlu another thing yang buat biar kita semakin kuat Merambat. aja gitu ya. Ya, lebih, benar. lebih all rounded aja gitu. Karena kita bertiga CS. Iya. Yes. First majornya CS, tapi Iya. second majornya Beda. apa ya? Aku business tech management. Aku sebenarnya gara-gara tuntutan sekolah juga. Jadi di kampus aku tuh wajib kalau nggak double, minor, individually design, macem-macem gitu. Pokoknya nggak boleh punya satu aja. Terus waktu itu sempet kayak galau aja nih mau minor aja atau mau double. Tapi pas aku pikir ulang, dibayarin juga dengan beasiswa. Mumpung ada kesempatan, mengapa nggak double major? Akhirnya aku ngambil di business tech management juga. Seru. Kalau aku emang first majornya CS kan, terus aku sama kayak Sandy dulunya matematika. Jadi aku masih pengen kayak megang matematikanya gitu di kuliah. Masih kayak mungkin belum pengen ngelepas banget gitu ya. Jadi aku double major math. Terus aku juga ngerasa fun gitu kalau belajar math. Ada funnya tersendiri gitu lah, beda sama funnya belajar CS. Jadi ya akhirnya double CS terus tambah math. CS juga banyak math. Dan minor apa? Oh, aku ada minor juga quantitative finance. Tapi itu masih belum tahu apakah aku akan nge-pursue di situ atau enggak. Jadi nanti masih mau coba dulu ambil modulnya dan lihat bagaimana ke depannya. Tapi kalau misalkan kalian bisa milih jurusan di luar jurusan kalian sekarang, kalian bakal milih jurusan apa? Aku food tech. Kenapa? Ya, karena aku dari dulu kayak amazed aja gitu sama makanan-makanan yang sekarang kayak instan, bisa aja bikin nasi uduk instan coba. Aku kayak masih kayak amazed kok bisa gitu. Sama nasi kuning juga kan. Jadi aku ngerasa itu, Spesifik tuh. jadi itu kayak aku sangat merasa terbantu sama makanan-makanan instan seperti itu. Kalau misalnya lagi di Singapura, kayak aku bawa seblak instan gitu-gitu loh. Jadi semua hal yang makanan yang kayak emang dari hasil food tech itu aku kayak amazed, dan aku tadinya mau pursue itu cuma nggak jadi. Kalau aku pengen bio and brain engineering. Jadi sebelum aku banting setir ke CS, dulu aku SMA risetnya di otak. Karena aku dulu suka kayak kerja sama neural stem cells, behavior orang. Tapi setelah kerja di lab gitu 1 tahun, aku ngobrol-ngobrol, ternyata aku sukanya kerja di banyak field gitu loh. Kayak ke field apa, terus katanya yang paling cocok adalah CS. Jadi akhirnya aku banting setir ke CS, tapi deep down aku masih ada pengen coba riset di neural stem cells lagi sih. Gak tau deh kapan. Aku dulu randomly banget kayak pengen gitu kuliah apa ya, hospitality, apa sih kuliah apa ya namanya itu apa, hospitality ya, perhotelan gitu loh, kayak di Swiss. Kan dulu kayak pengen ke Tapi di Swiss. Swiss ya. Iya, dulu aku randomly pengen kayak kuliah perhotelan ke Swiss gitu karena ngeliatnya keren, terus pengen ke Swissnya itu sih. Tapi ternyata kalau kuliah ke Swiss harus bisa bahasa Jerman. Nah, ya yang waktu itu aku lihat apa, 2 universitas gitu, dua-duanya harus bisa bahasa Jerman. Dan aku nggak bisa sama sekali kan, telat juga mau belajar, jadi ya udah deh. Nggak jadi yang aneh-aneh gitu. Berarti kalau pada saat itu bisa bahasa Jerman, Ya aku fix ke sana. kejar sih, Iya. kejar. Serius perhotelan. Nggak perhotelan juga, tapi maksudnya aku kejar nggak cuma perhotelan dong, kejar kayak CS-nya Tapi di... bisa ke Zurich. Ya, CS-nya di Swiss tuh juga masuk top bagus 10 banget. dunia gitu waktu aku mau daftar dulu. Cuma ya jauh ya guys. Jauh, Benar sih, jauh. berat. Tapi landscape-nya bagus memang Swiss. Iya kan? Iya. Kayak buka sosial media Swiss tuh kayak aduh pengen deh. Tapi ngomongin bahasa tadi, kalian di Singapura pakai bahasa Inggris. Inggris. Tapi different kind of English. Singlish. Singlish. Soalnya kalau di Korea pakai bahasa Korea. Itu kalian belajarnya gimana? Kalau Inggris mungkin Ya. lo udah belajar dari SD atau gimana gitu. Tapi kalau di sana aku lebih kayak, karena kalau aku ngomong Inggris biasa sama orang Singapura tuh mereka kadang kayak, hah?
hah, can you repeat gitu loh. Kayak disuruh ulang-ulang terus kan. Jadi aku lama-lama harus adapt sama their accent. Jadi kalau aku sama orang Singapura tuh aku langsung kayak auto switch dari Singlish. Kalau baik sama orang Indonesia lagi ngomong Inggrisnya kayak Inggris biasa lagi gitu. Jadi itu kayak ada auto switch di otak kayak kalau ketemu orang Singapura pasti langsung kayak gitu. Langsung berubah accentnya. Itu cara belajar bahasa ya? Yes. Kalau aku bahasa Korea, sebelum ke Korea aku tahu cara nulis, belajar nulis aja. Tapi cuma annyeonghaseyo, terus datang, terus 3 tahun kita wajib di drill, belajar teori gitu-gitu. Cuma aku belum fasih ngomong sampai tahun ketiga. Dan kayaknya turning point-ku waktu masuk kuliah, itu aku setiap hari akhirnya sama teman-teman aku ngomong setiap hari. Kayaknya itu sih. Pertama, percaya diri aja. Aku level jasin감. Ya, kayak literally aku kayak banyak salah, ngomongnya pelan-pelan banget, tapi untungnya teman-teman aku tuh sabar, terus kayak baik. Dan karena aku udah ada teorinya, jadinya kayak aku ngerti lah cara ngerangkainya gimana, tinggal dipraktekan. Dari situ langsung lanjut ke atas. Kayak praktek sih yang beneran ngebantu aku banget kalau ngafalin untuk bahasa itu. Iya, ngobrol sama teman, karena kalau ngobrol sama mereka tuh langsung dapet kayak slangnya. Terus kayak mereka tuh juga kayak bahasa Indonesia gitu, semuanya disingkat-singkat kesek gitu. So kayaknya apaan artinya. Terus kalau di chat juga itu sih paling. Dulu aku sempet belajar bahasa Jerman pas exchange, tapi jujur itu susah banget karena udah ngulang dari awal lagi, jadi sulit. Yang key-nya practice sih menurut aku. Confident aja, ketemu orang ngomong aja. Injong. Aku Inggris ya dari kecil lah ya kalau Inggris tuh. Terus aku mulai Hai, sorry ganggu bentar. Jadi 96% penonton itu belum subscribe. Jadi gue minta tolong banget. Lo subscribe semuanya, soalnya kita punya misi buat dapetin 100 subscriber sebelum Agustus. 100.000. 100.000? Iya, jadi tolong bantu kita. Udah lanjut lagi nonton. Bye-bye. SMA aku kan pakai Cambridge, jadi di situ mulai kebiasa kalau ngobrol sama guru pakai Inggris, belajar pakai Inggris, jadi udah ada kayak bridge-nya dari Indo ke sebelum ke luar negeri ke Singapura tuh. Terus di Singapura kalau masalah pelajaran sih ya oke lah Inggris. Kita pun juga sering lomba internasional kan, Iya, aku sama Sandy gitu, dari kecil lomba internasional bareng pakai Inggris gitu kan. Jadi udah kebiasa. Tapi ya itu tadi masalahnya tuh di Singlish-nya gitu. Aku ngomong sama temenku Singapura tuh nggak ngerti. Aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Bahkan aku punya sahabat Singapura yang deket. Sampai sekarang pun kalau ngomong langsung aku minta, hah? Gitu dulu. Kayak aksennya susah sih. Cuma lama-lama harus membiasakan. Lama-lama Axel jadi orang Singapura guys. There you go. Dia accentnya very Singlish. No. Enggak, aku lebih. Contohnya aja Singlish tadi barusan. Enggak. Kamu lebih Singlish dari aku. Enggak. Iya. Both of us Singlish lah. Singlish. Iya. Oh, barusan Singlish? Iya, ada. Oh, barusan Singlish? Oh iya, beda kan? Iya. Ya. Kamu mau belajar Korean guys. Yuk. Temen saat kuliah itu membantu kita survive di dunia perkuliahan. Setuju atau tidak? Setuju Banget. Setuju banget. Setuju banget. Banget. Apalagi yang bisa relate kayak kita, misalnya aku sama Axel kan kayak kita ambil kelas yang sama, modulnya sama, ngambil jumlah SKS yang sama, itu jadi kayak anjir stres banget. Kayak tiap hari kayak aduh. Tiap hari misu-misu doang. Iya, apa ngomel-ngomel. Iya benar. Aku setuju deh, kayaknya aku kalau nggak karena support system aku nggak survive deh. Kayak dari SMA sampai sekarang, apalagi pas kuliah, kalau punya temen yang gaya belajarnya mirip, terus gaya ambisnya itu mirip, jadi kayak nggak too much, tapi supportive, gak kompetitif, tapi pulang-pulang udah kayak yuk kita belajar bareng, kita ngapa-ngapain bareng. Terus kalau ngerjain coding tiba-tiba nggak bisa, terus aku nangis gitu di kamar dulu, baru ngerjain lagi, itu ada banyak temennya. Tidak tebel ya? Iya. Jadi kayak nangis dulu, kok nggak bisa ya Beb, nggak apa-apa Vira nangis dulu, habis itu kita kerjain lagi. Itu benar aku kayak sangat, kayak gimana ya, apalagi kalau ngerantau gitu, banyak teman-teman aku yang kita tuh sama-sama suka deep talk. Jadi kalau kita tukar pikiran atau nggak kayak, aku merasa begini deh, itu kayak menurut aku beneran jadi kayak adulting bareng. Setuju. Aku juga. Aku nggak bisa bayangin sih kalau aku nggak punya temen di NUS tuh aku bakal segila, sestres apa. Sama. Ya, apalagi kan kompetitif banget ya. Terus kayak ya itu tadi kayak kita ambil kelas tuh lumayan banyak, apalagi kita overloading kan. Jadi dengan adanya temen tuh jadi lebih ringan, bisa cerita, bisa belajar bareng. Terus kayak specifically ke Sandy gitu. Kalau misalkan kita ada tugas tuh dia yang initiate gitu loh, kayak
so habis ini aku ke tempatmu, aku mau kerjain tugas ini gitu. Itu kan aku jadi kayak kebawa, oke aku bisa Soalnya dia nggak akan kerjain. ngerjain tugas kalau nggak diajak. Nggak Kayak sama. bisa tiba-tiba kayak, gue nanya udah ngerjain tugas belum? Belum, soalnya lo belum ngajak. Nggak selalu gitu lah ya. Ya, Nggak selalu gitu, tapi ya seringnya gitu. Kayak dia ngajakin ngerjain tugas, yang ngajakin belajar gitu jadi kebawa aja gitu loh. Dan kayak imagine belajar CS sendirian. Oh YOLO itu nggak Itu bisa nggak bisa deh, kan, belajar CS sendirian kayak bisa Aku tapi sih nggak bisa bisa survive tapi sih. berat. Berat banget. Kamu kan berat banget. Ya kan aku belajar sendiri. Iya, dia belajar sendiri terus dia ngajarin aku gitu loh. Jadi di situ aku jadi lebih enaknya di situ sih. Terus kayak kalau di luar belajar lebih ke kayak spending your youth aja sih. Karena kapan lagi kamu di umur-umur segitu bisa explore. Aku nggak bisa bayangin kalau Konsernya banyak. Konsernya banyak. aku nggak siap. Aku nggak bisa bayangin gitu kalau misalnya aku hidupku cuma kayak belajar, Iya. terus kayak kompetitif, kayak nggak punya teman bisa diajak makan bareng, curhat bareng tuh aku kayak nggak bisa banget. Stres sendirian. Stres sendirian. Di kamar terus nggak keluar kamar kalau Iya. kayak gitu. Iya benar. Itu juga sama. Kalau nggak ada temen ya udah di kamar terus nggak keluar. Stres ya stres di kamar. Ya udah, Nangis di kamar gitu kan. makan di kamar. Makan di kamar. Bener. Aku kalau lagi stres beli makan bawa ke kamar. Makan gitu nggak keluar sama sekali. Aku ujian juga gitu, nggak ada waktu. Kalau lagi masa-masa begitu ya di kamar doang. Terus kalian kalau stres kan kalian udah 2 meja pasti wah gitu banget kan. Itu kalau stres tuh kalian ngerti. Denger lagu. Twice lagi. Oke nih. Aduh. Kalau aku kalau merasa stres, aku gak pikirin. Kayak aku jalan aja, misal aku take a walk. Aku misal lagi mumet banget, aku keluar, aku take a walk. Ya udah aku jalan aja nggak dipikirin dan aku kerjain aja satu-satu. Itu aku dapet tip dari kakak kelasku kayak dia gila banget jadwalnya. Tapi kalau aku tanya kamu stres apa nggak, dia bilang, oh, aku nggak pikirin aja harus kerjain apa, aku langsung kerjain aja satu-satu. Itu yang paling solusi oriented banget ke aku dan it works. Keren sih. Susah tapi nggak kayak gitu kan. Emang susah tapi kayak Tapi itu beneran original. keangkat gitu loh, kayak mumut atau enggak paling ngebantu banget tuh juga itu curhat ke temen. Ya bener. Aku Kayak ya. nge-rant. Bener, aku ngeren Ngeren. sama teman. Bener. Tapi ada negatifnya juga kayak sebelum ngeren tuh kan aku mikir, kayak misal ke Sandy atau ke sahabatku yang lain tuh kayak ini mereka kan juga stres ya. Is Kayak this kalau aku useful? ngeren, iya, kayak ngeren ke orang stres tuh nggak enak gitu loh. Kayak mereka iya. stres, aku stres. Semua orang CS tuh stres guys. Betul. Iya. Gak mungkin enggak. Jadi- Kecuali emang udah bodo amat sama majornya ya. Atau enggak udah pinter duluan sebelum masuk Iya, kuliah. bener. Ada kan yang udah berbakat duluan di situ. Ya tuh orang Korea. Kenapa ya? Orang Singapura juga gila. Iya, ya, Banyak kenapa ya? banget yang Mereka- udah jago-jago tuh. Iya. Ngapain kuliah sih kalian? Jadi kesusahan kita, jadi stres ngeliat kalian kan. Lagi bell curve. Aduh. Nah, bener. itu tuh. Bener banget. Apalagi kalau profnya tiba-tiba ganti grading system di tengah-tengah. Nah, itu. Udah itu. Mau sebagus apapun kita, karena mereka yang pada bagus semua, kita jadi jelek gitu Iya. loh. Pertama kali aku ketemu Axel sama Sandy, wah ini anak CS nih kayaknya udah. Ketahuan feelingnya. Relate, kita relate. Itu, terus juga jalan. Aku suka jalan juga malam-malam, randomly gitu jalan Sama ke siapa? sendiri. Jalan sendiri di kampus gitu, take a walk gitu kan. Iya. Apalagi kalau ada matahari. Oh, aku biasa Kok malam justru. oh. Kayak udah sepi gitu, aku ada tempat tinggalku tuh deket taman gitu di NUS. Jadi aku jalan aja ke taman, dan tamannya tuh di pinggir kayak laut gitu ya. Laut. Bukan laut apa ya namanya? Laut bener. Laut kan? Laut. Iya, kayak Wow. laut itu ya. Jadi aku jalan ke situ gitu. Kadang sama teman, kadang sendirian. Kalian kan computer science semua ya? Berarti mostly tasnya ngoding, Betul. Iya. iya kan? Iya. Enakan ada matahari atau enggak ngoding? Enggak. Maksudnya enakan malam atau? Malam lah. Iya kan? Malam bro. Aku tergantung dia project apa. Pagi nggak akan bisa ngoding sih. Kalau tapi iya sih biasanya aku kalau ngoding malam sih, cuma tuh aku panda gitu loh, kayak aku perlu tidur, aku nggak bisa begadang. Jadi aku sih orangnya malah ketemu teman dari siang, seharian, siang ngerjain, terus makan, malam tapi mentok-mentok paling sampai jam 10, jam 11. Terus aku mending bangun pagi dibanding tidur malam. Tapi kalau terpaksa hujan sih tidur malam juga sih. Cuma aku nggak bisa begadang. Jam 10-11 tuh kita baru mulai nugas nggak sih? Nah, Bentar lagi. Karena nggak, gue beberapa kali gue seneng sama developer gitu loh. Dan nggak ada yang gue pernah lihat mereka ngoding siang. Karena nggak enak. karena bro. nggak dapet Iya, feelingnya bener. memang. Langsung malam. Bener-bener. Kayak enak kan kayak lagi gelap, lampu mati semua terus kayak Terus apa ada lampu mejanya nyala, terus monitornya nyala. Iya. Jam 10-11 tuh terus dengar bunyi keyboard tetap. Iya.
Iya. Paling kalau siang grup project gitu naruhnya. Grup-grup project lain yang benar. lebih Siang kayak tuh belajar teori. Nah, Belajar iya, teori kayak- oke. kayak Codingnya ideation. malam. Ya, benar-benar. betul. Oke, next statement. Jadi terkenal itu menyenangkan. Setuju nggak? Half. Neutral, I guess. Ya, In a Biasa sih. biasa aja. In a way, kayaknya kalau ini sangat opportunity yang sangat baik kalau digunakan dengan baik. Apalagi kalau ada beberapa hal kayak tujuan yang pengen kamu capai yang membawa banyak orang ke kebaikan, itu menurut aku helpful. Ya, tapi ya in another side kalau misalnya tidak digunakan dengan baik akan sangat harmful. Benar. Lebih ke ada burden aja sih, karena kan kalau sebagai public figure kayak nggak boleh harus sesuai gitu loh sama norm, sama kayak sama lingkungan di mana kita emang kayak dilihat gitu loh. Dan biasanya kan kayak kita kalau kemana-mana bebas gitu kan, karena kita kayak dikerubungi. Iya. Tapi mungkin kalau di Singapura jangan dikerubungi ya. karena Iya, nggak ada yang tahu. untung kita balik keluar negeri. Iya, kita balik, Betul. dia balik ke Korea, kita balik ke Singapura, jadi harusnya nggak akan separah itu Iya. kalau dikerubunginnya gitu. Terus kayak takut jalan sendiri gitu kadang. Hmm. Sebenarnya kalau yang nge-approach baik itu banyak, minta foto atau kadang ngobrol singkat gitu tuh banyak dan Apa itu juga seneng. Tapi kadang takut karena di luar sana kan nggak semua orang baik dan yang kenal kita juga nggak semuanya orang baik gitu loh. Jadi kadang takut kalau kenapa gitu. Terus sama jadi harus lebih aware apa yang kita ucapin, apa yang kita perbuat gitu. Sebenarnya senengnya tuh karena kita punya platform di mana kita bisa share something useful gitu. Apalagi kayak ya aku sering lihat Sandy waktu itu nge-share tentang IMO gitu kan, jadi nge-aware orang-orang apa di dunia olimpiade itu gimana gitu kan. Jadi kita bisa sharing gitu tuh menyenangkan. Tapi ya ketika udah sampai yang dicari kesalahan, kita udah sampai yang di overhate gitu tuh udah mulai yang sisi buruknya. Iya, soalnya bener sih yang burden itu, soalnya in a way kita juga masih muda, masih Sama banyak manusia. gak taunya, dan pasti masih belajar terus. Jadi in a way harus tetap keep positive image dan juga berperilaku yang baik, tapi kan you'll never know gitu kalau kita buat kesalahan, tapi if that happens, kita Jadi akan kita belajar belajar lagi. lagi. Kalian expert nggak tapi pas masuk CLC, maksudnya undang ke CLC kayak, wah gue kayak bakal terkenal nih. Enggak. Gak sama sekali. Kita aja nggak tahu bakal segede ini kan. Iya, sama. Ekspektasi kita berapa followers ya? Aku 10K. Duh, Aku mentok-mentok nambah 20K. aku nggak punya ekspektasi gitu. Ya dari 1.800 jadi ya 10K lah gitu. Duh, iya benar kayak kita join ini kan lebih kayak pengen nyoba hal baru. Iya. Kayak aduh seru nih kayaknya. Apalagi waktu itu aku jadi janjian sama Sandy gitu kan. Itu kita mau join ini gitu. Join nggak gitu kan. Setelah sama-sama lulus seleksi pun kita kayak masih ragu gitu loh, join nggak ya. Ini scam bukan sih? Iya kan banyak juga pikiran gitu loh, dan ternyata emang acaranya sebagus itu. Maka ruang guru bagus banget kan? Iya, bagus Apa? banget emang ruang guru. Aduh. Oh, ternyata emang. Episode selanjutnya juga, waduh seru Oh, ini banget tayangnya sih. kapan ya? Setelah kita Ini harusnya. Ngapain ya? besok kan kita tayang. Kayaknya. Oh, berarti udah tayang kita, pertandingan kita udah tayang. Sayang. Wow. Seru banget sih. Gimana guys? Gimana guys? Gimana kan? Kamera juga udah tayang dong lawan Pip. Pip. Gitu. Tapi ya aku juga, karena kan udah di tahun terakhir kuliah, terus aku pas di tahun kayak juga agak, ini beneran gak sih? Kayak, pergi nggak ya, udah tahun terakhir ini tinggal lulus gitu kan. Terus pas aku pikir lagi, kapan lagi aku jadi student, mahasiswa, terus ketemu orang-orang, walaupun aku nggak tahu siapa yang bakal di situ, kayak, yaudah coba, aku orangnya juga tipe yang langsung spontan dan coba akhirnya masuk. Woi. Akhirnya iya deh. Nggak nyesel kan? Walaupun inget gak yang hari pertama aku Iya. sampai. Tuh, Jadi tuh, sangat stres. jadi tuh hari, nah aku tuh kan orangnya kayak udahlah kuy gitu kan. Aku nggak tahu nih kayak apa kompetisinya. Terus aku inget pas aku lagi transit, the moment I land di Indonesia tuh aku langsung stres kayak, cuy, ngapain ya aku ikut ya? Udah tahun terakhir, aku takut. Ini kan juga banyak lucknya juga kan. Ntar kalau Bener. aku make a mistake gimana? Belum lagi ditonton, bisa-bisa ditonton seluruh Indonesia. Jadi aku stres, aku diem deh pas pertama kali datengin di hari Bener, pertama. Anak tim luar negeri kan dikurung gitu tuh. Itu aku diem di pojok. Ya, kayak aku karena ini a different
type of competition daripada yang kayak biasa kita ikutin kayak olimpiade atau kompetisi lain, karena biasanya kan nggak disorot kamera di mana-mana gitu ya. Ini kayak ada berapa puluh kamera nyorot kita ngapain, nyorot kita nulis apa, nyorot mata kita kemana, nyorot kita ngomong apa, terus kayak everything jadi lebih ke pressure gitu, jadi kita lebih stres gitu. Aduh, ini kayak takut malu-maluin aja sih. Setuju. Bener. Setuju banget. Ya, makanya aku diem. Malu-maluin karena di show itu nggak 100% kayak nggak bisa nge-show 100% kemampuan kita gitu loh. Benar. Karena itu kan show yang emang ada luck-nya, ada kayak pressure segala macem, terus tipe lombanya juga kayak apa kan kita nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba datang kayak suruh ngapalin 52 kartu itu kan kayak Menang apa kan? deh? Menang kan? Menang kan? Menang. Nggak kebalik 2 kartu. Iya, oke. Oh, Kak Vira juga kebalik nggak sih? Iya, di tengah. Iya, jadi kita senasib lah, kita kebalik di tengah-tengah. Berarti tapi cuaca real kan? Real. Kayak di saat dia ngambil bola, terus namanya Sandy itu kayak aku kayak Itu satu. gila ya. Ini Dari peluangnya semua berapa orang. gitu? Karena aku beneran sampai mau ngecek itu di dalam boxnya isinya Sandy semua kan? Enggak Ternyata enggak. Ya, itu kan emang kita giliran ngambilnya kan, jadi nggak mungkin dibebasin di semua dong. Terus kayak Sedih. itu banyak banget hal-hal yang nggak terduga gitu loh. Sometimes kayak we think it's too good to be true bahkan kan. Benar. Semua plot di CLC itu too good to be true karena Iya. kita beneran nggak expect storyline-nya bakal sebagus itu. Padahal Iya. unscripted banget, udah dilepas. Ya itu kayak emang ruang guru tuh ngelepas kita, ya udahlah kalian mau ngapain. Bahkan dari awal dia kalah di kartu aja itu berarti bikin kita jadi setim gitu kan. Jadi itu something Iya. kayak itu Iya, fake terus, banget oh. sebenarnya. Itu banyak yang ngira aku sengaja loh. Ah iya. Iya padahal tuh emang Emang kita ya udah. kita nggak tahu kalau berikutnya tim terus aku kalah, ya udah aku emang sedih, stres. Aku malam itu stres nggak makan kan. Iya. Ingat nggak, aku nggak makan karena aku stres kebalik satu kartu. Besoknya pemilihan Besoknya tim. kayak ya udah bagus dong. Iya banget. Jadi oh emang jalannya gitu. Dan Kayak- timnya jadi kayak easy peasy win bro. kita no comment. Karena sama Excel, karena sama Excel. Tapi aku agree banget, kayaknya kalau aku nggak ketuker juga di tengah, aku nggak bakal setim sama Shakira. Iya benar. Dan karena tuh waktu lagi milih-milih tim, aku tuh nggak tahu kenapa ya, kayak aku ketemu Shakira kayak familiar gitu loh, aku pengen deh tim sama Shakira, tapi kan aku nggak bisa bilang kan, karena mendadak pilih tim. Terus pas dipilih aku kayak, oh sama Shakira langsung klop, Bagus, langsung bagus. cocok. Iya. Jadi kayak, kok bisa ya? Emang too good to be true aja sih. Too good to be true menurut aku. Sampai akhir. Sampai ya. Emang Ruang Guru Clash of Champions sih Keren abis. best show ever. Iya. Produsernya juga best. Betul, Iman semua Usman. timnya. Dan tim. Tapi kan kalian kayak Sandy ngafalin cuma 25 kartu kan? 46. 46 kartu. Terus Kak Safira 100 lukisan. Terus Kak Axel 52 kan. Ya, bener. Amin. yang ngitung Kita cepet cerita kan? itu, cerita itu. Kita udah tahu. Crypto itu. Iya. Yes. Itu ada tipsnya nggak sih? Oh itu apa coba sih? Crypto Ada. item. Itu susah banget loh. Parah sih. Gue nonton sampai lama loh. Sebelum episode 4 loh. Iya. Ini nonton ya kan? Teng. Fun kok. France. Apa ya yang sengaja di iniin Salah Iya. nonton. Iya, iya, itu kan ya? Iya. Episode yang maju kan? Iya, Kita tahu kan, benar-benar. itu keren banget, sumpah, gak bohong, Bang. Itu keren. Jadi nggak Itu tips kece sih ya. emang. Kita tanya tips kan? Ya, tipsnya apa sih tipsnya? Nggak Kasih ngapalin tahu kartu tipsnya, gimana? jangan Itu dikit. strategi Oh. lu ngapalin. Oh, kalau aku ngapalin kartu diubah semua menjadi angka. Jadi kayak scope jadi 1. Skop. Apa ya? Scope apa sih? Lu kritik jadi dua. Kriting jadi 2, heart jadi 3, diamond jadi 4. Jadi kayak 4 scope jadi 1/4. Terus kayak aku ingetnya kayak 1/4, 105, 15, terus sampai akhir. Gitu sih. Kalau yang itu ya, kalau Yang yang lukisan kartu. bagaimana lukisan? Kalau yang lukisan, aku buat storyline sih. Jadi pertama aku coba organisir dulu. Aku ngafalin apa aja sih. Soalnya kan ada kayak tahun wafat, lahir, Pelukis. bentuknya, pelukisnya. Itu aku lihat dulu harus hafalin apa aja. Terus aku kayak random Gue mau mikir. skill itu deh. Apa? Apa? Ini tayangnya kapan ya? Ya itu minggu depan. Iya, minggu depan. Kamu masuk apa dulu? Apa itu? Enggak, ntar aja. Apa? Dia Jangan, masuk nggak berapa? boleh. Dia masuk berapa? Ntar. Yang udah deh yang nanti Masuk, ada nanti masuk ya? ntar Apa? enggak. Masuk, Ini kan masuk, ini ada masuk. mic, ini ada mic. Jangan. Udah. Skip. aku Kita kepo, lukisan. aku kepo. Ani ke yang nanti Oh, ada. Oke. Nanti 지금 지금 안 돼. Nanti nggak suruh kakak. Nggak boleh kalau beda. Tadi kedengeran kecap tadi. Dengar nggak? Dengar nggak?
tapi nggak akan Gak tahu. kena kan, gak akan tahu. Nah. Anda aja kemana? Gimana ngapain Ratu Tukisan? Oh, iya. Belum selesai diorganisir dulu. Maaf ya saya memotong. Dia jangan juga saya. Inside jokes kita ya. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Satu sama. Satu sama. Kak, anyway, kalau tadi aku ngomong 100 lukisan ya? Ya aku lihat dulu itu ada apa aja yang harus aku hafalin. Terus aku organisir sih, kayak waktu itu aku per negara, terus dalam per negara aku hafalin per pelukisnya. Soalnya kan banyak tuh, kayak satu pelukis berapa, terus aku buat cerita. Misalnya kayak waktu itu ada satu pelukis yang ada 5 dia lukisannya, terus tahunnya beda-beda, terus aku bilang aja, oh di tahun ini dia tiba-tiba pengen gambar bunga, tapi tahun depan dingin, tiba-tiba winter, jadi gambarnya winter. Jadi aku buat storyline untuk kayak setiap pelukisan gitu-gitu. Terus kayak aku taruh di section otakku gitu lah, kayak aku udah bayangin, terus oh kalau ini pelukisnya kayak gini, terus aku langsung refer ke cerita yang aku udah buat pas pertanyaan aku keluar. Sebenarnya kalau HP orangnya gede kan? Iya benar. Orangnya gede, sumpah. Setuju. Franz Van Gogh. Kecap manis. Beda. Oh, beda. beda. Kecap manis beda ya. Barcode. Aku apa? Cryptaritum. Agak nggak adil sih karena aku udah belajar cryptaritum dari SD. Wah, Ya. wah. Gimana ya? Dari SD. Nah, soalnya yang di SD di Indonesia tuh gak ada tuh. Itu Olim. salah satu materi olimpiade. Oh, pas soalnya. Ya bahkan anak kelas 3 Itu sebenarnya soal anak yang kelas 2 SD pun pasti bisa ngerjain. Iya, kalau- Anak kelas 2 SD yang olim. Mas. yang olimpiade gitu loh. Jadi emang tuh salah soal yang udah sangat umum di olimpiade. Terus kalau tips and triknya sendiri sih Latihan. bener, satu harus banyak latihan. Karena kalau kita latihan tuh ngeliat langsung dapet gitu. Jadi emang beneran dia tuh ngeliat langsung dapet. Aku yang di samping nungguin tuh ngeliat tuh juga langsung dapet gitu kan. Emang kita ngeliat langsung dapet kan. Emang pinter aja. Sombong banget. Emang pinter aja. Ini betul. maksudnya hasil dari latihan kita Emang gitu pinter loh. aja mereka. Enggak, ini hasil dari latihan. Terus juga cryptaritum ada tipsnya kalau misalkan ada misalkan 2 digit tambah 2 digit jadi 3 digit. Itu berarti 3 digitnya depannya harus 1 gitu. Kayak ada tips-tipsnya kayak Tips gitu. invisible maze. Nah, Tips invisible maze. Dah ya, stop. Ya. dah ayo. Siapa yang menang sih di antara kita? Yogi Kaji, Oke, selesai. Oke. Miane. Pip, yang menang, pip. Kakak pada dukung Excel atau Sandy di episode 7 nanti? Boleh deh satu-satu kakak. Kakak dulu. Tuh 2, 3, 4, 5. Iya ganjil kan, pas. Ya anjir lagi. Nggak apa-apa. Dari pen. Atau nggak barengan aja. Ya, kayak prediksi aja. Nunjuk 1, 2, 3 nunjuk jadi Ya adil. nunjuk Excel atau Sandy. Prediksi aja kayak. Nggak ada. No, Iya, hard Kak. feeling. No hard Kayak- feeling. Kayak benar prediksi aja. Ini based on mereka ngobrol tadi di sini ya. Iya, terus kayak betul, bukan betul. berarti nunjuk Excel artinya Excel lebih pintar gitu bukan. Bukan. Tapi kayak prediksi di game Soalnya ini gamenya bener-bener kayak luck, terus kayak wow gitu loh. Iya. Menurut aku ini battle terwow yang di Clash of Champions. Oke, gue dapat jawaban. Oke, 1, 2, 3. Sandy. So, Yang nunjuk Excel berapa? 3. 3. Wah. Lihat aja Ditunggu dulu. di episode 7. Itu luck gitu. iya, Iya. kayak banyak Iya, di keberuntungan mukanya ya. semuanya gitu. Kayaknya. Yang Oke. menarik tahu. Nah, kita udah sampai di sesi kedua, mitos atau fakta. Pertama, mitos atau fakta, Sandy aktif jadi admin Twitter fanbase Korea. Fakta. Oh kita 1, 2, 3 fakta gitu. Enggak, Oke. Terus, Oke. Fakta. Fakta. Apa? Aktif dari tahun 2020 sampai 2022. Nah, oh berhenti. Berhenti karena kuliah. Itu kamu yang diriin juga nggak sih? Iya, aku yang bikin Twitternya, aku yang urus buat manifestnya. SMA-nya Kayak gabut itu ya? Iya. Segampang karena, itu SMA. Karena aku udah bilang SMA tuh gak ngapa-ngapain. Kayak belajar pun nggak, jadi aku lebih ke ngurus. Tiap hari tuh kerjaan aku cuma ngurusin Olim. nggak K-pop. Beneran tiap hari kayak Tapi- beli photocard, nyari wishlist gitu-gitu. Kayaknya dibanding aku yang udah tinggal di Korea 8 tahun, dia lebih banyak nonton konser K-pop dari aku. Bener kalau kalian lihat Instagramnya dia highlightnya Oh, tuh. aku kalah. Aduh. Tuh. Aku nonton 8 konser dalam 1 tahun. Nah, there you go. Korea semua. Korea semua. Iya. Tapi ada yang bilang lo di internet, kenapa lo bisa menang yang kartu itu? Oh karena masukin. Karena photocard. masukin. Iya. Photocard. Iya, betul. Iya. Ada tuh teorinya. Boleh. Nggak tahu. Excel koleksi, soalnya dia nggak koleksi photocard. Iya, aku nggak Iya, koleksi, iya. aku nggak koleksi. Betul. Aku dikasih sama dia kan. Dia kan banyak photocardnya kasih ke aku gitu biasa. Lanjut. Lanjut.
mitos atau fakta Safira dapat beasiswa dari SMP? Fakta. Atau nggak? SMP belum ya? SMP aku nggak bayar uang sekolah karena aku SMP negeri. Ya berarti Fakta dong. beasiswa ya. Nggak bayar sama beasiswa tuh beda ya? Beda. Oh. Nggak Saya mulai beasiswa. SMA. Mitos. Beasiswa mulai dari SMA. Mau tahu lebih detailnya? Beli buku Kimchi Confession. Betul. Ini toko buku tenda kan? Ya guys, bukan beasiswa tapi lebih aku SMP ya ikut gak bayar uang sekolah tapi ya ikut-ikut lomba, ngumpulin uang jajan. Terus cabut ke Korea. Dengan beasiswa full. Betul. Hebat. Terima kasih. Hebat, hebat. Berarti kuliah juga beasiswa? Iya, full ride. Keren sih. Uang saku. Lanjut. Pengen masuk AIS. Yang ketiga, mitos atau fakta Axel pakai gaya rambut yang sama selama 8 tahun? 8 tahun. 1, 2, 3. Mitos. 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 Salah. Karena Excel dulu rambutnya cepak. Dulu cepak pernah. Cepak tuh apa? Cepak tuh kayak ya udah cepak aja kayak. Oke. Kayak pendek. Tajam-tajam. Iya, pendek kayak landak gitu. Pendek kayak Iya, landak iya. gitu. Tapi rambut kamu tuh. hitam dulu kan, rambutnya full hitam. Iya, aku SMP pernah warnain gitu, terus kayak SMA warnain lagi. Nah. Ini aku rambut panjang karena karantina COVID kan nggak bisa keluar rumah ya. Jadi ya udah panjangin aja gitu. Terus lama-lama ya udah kayak gini jadinya. Kayak otomatis gitu loh, nggak di style, nggak direncanakan jadinya kayak gini. Terus malas mikirin kayak rambut. Ya udah lanjut. Oke. Terakhir, mitos atau fakta Axel lagi dijuluki Human Sunshine? 1, 2, 3. Mitos. 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 Sunshine. Enggak. Iya, dia enggak, tuh bro. dia dari aku kayak ketemu dia kayak bright gitu loh, kayak yang Coba tunggu 5 tahun lagi. Ya tergantung mood lah. Kalau moodnya bagus bisa jadi sunshine. Kalau moodnya jelek bisa jadi storm gitu. nggak, mereka tuh lucu gitu loh pas aku pertama kali ketemu, kan mereka deket banget ya, tapi itu kayak agak opposite gitu loh. Maksudnya Sandy tuh kayak kalau pertama kali ketemu masih agak Diem. tertutup diem, Enggak banyak ngomong. nggak banyak Dingin, ngomong. dingin banget. Pas kita dikurung aja aku nggak banyak ngomong ya sama kamu. Soalnya kita juga jauh duduknya. Tapi pas ketemu Axel, aku juga sebelah Axel sih. Iya, bener-bener Terus kita langsung yang sebelahan. yang awal-awal ngajak ngomong aku duluan, padahal aku lagi stres. Soalnya Axel extrovert. No. Kamu Aku introvert. Iya. Kan aku ISTP. terus aku Tapi nggak aku tahu. lebih Iya. introvert. Kakak. Aku extrovert, tapi nggak jauh dari introvert juga. Same sih aku tengah-tengah lah. Tapi kalian MBTI-nya apa? Lupa lagi. Lu baru tes kan? ISTJ, ISFJ, ISFJ nggak sih? ISF. Bukan, ya kamu I something. FJ, kamu I something J. FJ. Aku ISTP. Aku INFJ. Ini kita complete opposite. Oh iya, iya. ISTP, INFJ. Oh ya, Iya. ISTP, INFJ. Iya, kita complete opposite. Sampai di session terakhir Kane, kata netizen. Kalau kalian ada yang nggak nyaman, di skip Skip aja. aja. Oke. Baca nama usernya. Boleh. Ya. Kita harus banget. Jadi pengen tanya sama mamanya Sandy pas hamil makan apa plus ngidam apa gitu sampai anaknya pintar banget. Ayo, Nggak apa? ada Mama Sandy di sini. Mama Sandy nggak ada. Hmm, Tapi dia sebelum melahirkan saya dia makan nasi jamblang. Ini bener, ini real story. Jadi kayak jam 6 pagi dia makan nasi jamblang terus jam 30 lahir. Jam 30? 7.30. Oh, Kayak habis makan nasi jamblang mulus terus langsung brojol. berarti produk-produk nasi jamblang ini nih, kalau makan nasi jamblang. Menarik. next. Next. Axel, Sandy, dan se-Indonesia sendiri tapi teman-teman. Enggak, Oke, usernya. baca. Oh. Dari Zin. Coba Axel. ZYND. Sandy Axel dan se-Indonesia sedih, tapi teman-teman yang lain pasti lega karena lawan beratnya justru saling lawan. Wok. WK. Karena semua orang tidak mau ya berlawanan. Fun fact, waktu itu kan waktu aku maju ngambil, itu tuh banyak banget yang kayak Sandy gitu. Iya, kayak Itu, tapi nggak kerekam. Tapi enggak, soalnya tuh Nggak lebih ke dimasukin. kayak bercanda gitu loh. Iya, mereka tuh karena bercanda. ini Ini nggak lucu sih. mungkin. Iya, Ah. karena kan kayak ini kalau dapet Sandy lucu banget sih. Jadi orang tuh Iya. kayak Sandy. Makanya pada ketawa pas Iya. dapat beneran kirain Kayak bohongan. Bayangin Iya. 18 orang manifesting kayak gitu. Iya, Jadi, makanya jadi kan? Iya kayak gue Sandy itu waktu ngambil kan aku belum lihat namanya tuh, tapi yang di depan Yang lain aku tuh tuh udah udah pada lihat. kelihatan ada Sandy-nya kan. Terus udah pada ketawa tepuk tangan tuh, gue waktu aku lihat tuh Sandy beneran gini kayak kok bisa gitu kan, charge-nya berapa gitu.
Aku sebagai teman-teman yang lain, aku nggak lega sih. Aku sedih. Soalnya kayak udah at that point udah mulai deket sama kalian. Terus aku Iya. nggak mau kayak kalian versus satu sama Iya, lain. Kita juga yang luar negeri tuh pengen semuanya barengan sampai sejauh mungkin kan. Gitu. Iya. Kita tuh yang luar negeri kan bonding banget. Terus kita punya mission gitu di hari pertama, mission kita semua yang luar negeri kalau bisa sejauh mungkin barengan gitu. Kita harus mengoverpopulasi. Iya, iya. Tapi ternyata kita gak sama-sama dari luar negeri tanding, jadi kan salah satu pulang gitu kan. Jadi ya Iya. sedih. Next. Kalau Kak Safiera nonton drakor, nggak usah bahasa terjemahannya. Dari An, Dari An. An dan stetoskop. Stetoskop. Aku, iya biasa aku nggak pakai subtitle. Cuma aku suka taruh subtitle yang Hangulnya loh. Jadi lebih enak aja dapet dia ngomong apa. Tapi kalau apa sih, kalau udah drama yang kayak fantasi atau yang zaman dulu itu aku biasanya tetap pakai yang English subtitle. Soalnya tuh banyak yang kosakatanya. kosakata yang kayak zaman dulu atau Chinese karakter aku nggak ngerti itu aku masih pakai. Itu kamu berapa tahun di Korea? Aku udah 8. Nah, mungkin dong, nggak bisa ini kan. 8 tahun bro, 8 tahun. Tanya apa ya bahasa Next, Korea? Munje. 질문. Cilmun. 다음 질문. Start. Ini emang Axel tuh number one fansnya si Kevin ya? Seru banget. Bucin guys. Bucin guys. Sebenarnya karena dari COC itu bisa jadi tambah deket banget gitu sih. Karena waktu di NUS tuh Ya jarang ketemu guys. Ja- Ya. actually semester 1 masih sering banget sama aku. Iya, iya. Semester 1 sama aku masih sering Gue gitu. sebenarnya 3 kali lah kayaknya. Ya aku masih sering gitu loh, kayak dia main ke tempatku, aku masakin mie gitu tuh masih sering. Tapi Cubang. iya karena kayak beda, kita bertiga tuh beda tempat tinggal. Aku, Sandy, Kevin tuh beda tempat tinggal semua. Dan ujung-ujung semua. Kayak Iya bener. dari NUS juga ya. Iya ujung-ujung semua gitu. Jadi beneran jauh, ketemu susah. Tapi kalau aku sama Sandy satu major ketemu gitu kan. Sama Kevin tuh beda. Jadi kita emang waktu semester 2 tuh aku sibuk banget overloading my course. Jadi emang jarang banget ketemu. Ketemunya waktu itu kayak random di bus stop ngeliat Kevin kayak oh ini Kevin gitu, kayak jarang banget nggak ketemu kita. Terus kalau nggak waktu ujian ngeliat gitu kan. Jadi dengan adanya COC itu jadi bisa lebih kayak spend time Rasa together kangennya gitu loh. dibayarkan. Ya, karena di NUS tuh susah, sibuk, banyak tugas. Aku setuju sih kayak Iya. aku aja pas kuliah kayak ketemu temen deket waktu itu cuma 2 atau 3 kali soalnya sibuk banget. Iya, kayak beneran susah banget gitu loh ketemu. Gitu. Mau ketemu Kevin di semester 2 cuma kayak 2 kali. Dan satunya pun pas exam kayak. Exam Iya. juga. Bahasa-bahasa dia tuh kan izin juga. Next Iya. question. Next. Dari tanda seru, tanda tanya, bunga Bouquet yang sama bouquet, tulip. Sama tulip. Ya. Sandy kalau senyum kayak gue lagi nakutin anak kecil. Setuju. Ah, iya. Bener. Setuju. Dia defaultnya bukan orang senyum gitu loh, kayak ya udah kayak orang dingin gitu. Tapi Sandy tuh kalau udah ketawa udah lepas. Nah, iya Nah, bisa. itu jadi Cuma natural. kalau ketawa doang. Iya. Bukan Jadi kalau berarti dia dia ketawa normal. Normal. Dan Ini kan ya. kelihatan sombong sebenarnya enggak, cuma emang kelihatan. Mana ada kaitan sombong ya? Nggak, maksudnya karena nggak pernah senyum kan jadi kelihatan sombong kan, tapi sebenarnya nggak sombong gitu loh. Itu membela kamu loh. Gak sombong kok, Sandy tuh orang baik. Iya, kalau orang Cuma- pertama kali ketemu kan. Nggak, mungkin orang pasti first impression kayak orangnya mukanya kayak datar banget, kayak kelihatan nggak excited. Padahal kayak ya udah emang gitu aja. Emang defaultnya mukanya kayak gini. Emang default gitu. First impression aku ke dia juga. Wah, dia orangnya kayak tertutup. Enggak ternyata ya. tetap seru. Seru-seru. Next. Next. Ruri, Safira selalu benar. Yang salah cuma kita yang selalu berharap padanya. Oh, setuju. Saya juga manusia, saya juga banyak kesalahan. Benar. Nah, makanya kalau kita salah, jangan di overhead. Diingatkan. Diingatkan. Kita manusia yang tiba-tiba jadi terkenal gitu aja. Ini dari Child next, Child Dream Kelinci. Oke. Beneran doa teman-temannya nggak mau lawan Excel seri nembus langit. Tadi yang manifesting gue. Iya. Ya, beneran semua orang kayak Itu bercanda. Iya, cuma tapi kan karena nggak mungkin Sedih, kita sedih. mikirnya. Iya. Kita beneran itu kan sisa banyak banget bola ya di dalamnya kayak. Iya. Nggak mungkin dong. Nggak yang mungkin, keluar Nggak dari- mungkin. Sedih. Nama iya. Oh, semua pada beneran, itu reaksinya beneran pure kaget semua, beneran kayak gitu tuh beneran. Lihat, Davi nggak? Davi sampai kayak gitu kan. Aku beneran. senyum sih, aku tahu sih, kayak, hah? Yang nggak ada Beneran. reaksi tahu siapa yang nggak ada reaksi? Kevin. Kevin. Cuma Cuma sih senyum kayak gue harus standing gitu. Iya. aduh. Itu Next. kita Apa? cerita ditemuan sama Kevin dulu aja. Itu kan nggak, kan kamu yang nggak mau. Aku nggak. Lu yang nggak mau. Iya, aku nggak mau bikin Kevin.
Ya gue juga gak mau sih. Ya kan? Mudahan mudah- kita daripada EXO. Dari Dari Dipoi, Dipoi. yang hamster. Iya, kita beda 19 hari. Wow. Ya udah. Oke, penting sekali. Next, Next. dari X. Safiran apa logat lo kayak bahasa Korea? Enggak loh. Iya loh. Iya tahu kayak Iya. kayak orang Korea yang baru bahasa Indonesia. Iya, bener. Ngomong Inggrisnya pun bener kayak orang Korea yang baru ngomong Inggris gitu loh. Enggak, kalau bahasa Inggris American accent ada nggak ada sih? accent Koreanya. You guys can notice that di iklannya kayak Javiera kalau lagi ngomong tuh kayak ada Koreanya lah. Iya. Aku 8 emang tahun cara di ngomong Korea. tuh kayak gini dari dulu. Ya enggak mungkin ini karena 8 tahun di Korea. Ini jadi Nuna, Korean Nuna, Uri Korean Nuna. Anya. Iya. Oke. Maca. Next. Dari Gimana? Fellows At Fellows. 9122. Cara masuk SMA di sana gimana Kak? Kan kalau Indo lulus pertengahan tahun, apa harus nunggu 1 tahun buat daftar? Oh jadi tuh kalau di Korea dia 1 semester lebih telat dari Indonesia mulai. Jadi kalau Indonesia mulainya misal Juli 2024, Korea mulainya Februari 2025. Jadi dulu aku nyiapin beasiswa ini barengan sama nyiapin UN untuk SMA. Terus pendaftarannya itu selama persiapan UN sama aku 1 semester di Indonesia sebentar. Jadi selama itu aku at the background aku nyiapin beasiswa. Gitu. Jadi tetap SMA kayak biasa, terus nanti 1 semester langsung cabut ke Korea gitu kan? Iya, jadi aku 1 semester nyiapin bla bla bla, diterima, terus akhirnya aku baru berangkat Itu nih. jadinya ulang di sana tetap kan di semester 1 lagi kan. Iya, jadi semester 1 lagi, tapi itu satu umur udah. Semua orang emang semuanya angkatan aku sama. Next. Dari F. Axel kayak ada yang nggak mau, Axel kayak adik yang nggak mau ditinggal kakaknya. Terus Sandy nguatin sambil megang tangan Axel, nyusuk banget. Oh yang sini nih ya, Iya yang. sini nih nih. Tik yang sini nih. Wih, semangat editor. Semangat editor. Iya. No comment. Emang gimana ya? Emang emosional banget. Karena itu it's like The whole. battle of the year. Nah, tapi kayak the whole shooting itu beneran banyak emosional. Aku takut. Gitu loh. Soalnya Setelah kayak- iya. Soalnya battle-nya kayak gini-gini guys. Iya. Kalian udah nonton kan? Oh iya kan Iya, kenapa kan, kan? kayak Gini gini, ya, gini, jadi guys. kayak beneran Iya. Kayak hah? gitu. Omo. Dan kayak pas di observation deck tuh aku kan kayak bisa Seru banget nggak? enggak, maksudnya pas kalian belum tanding kan aku bisa ngerasain aura-auranya gitu kan. Iya. Kalian tuh duduk agak jauh. Terus aku mau ngajak ngomong kayak iya nggak apa-apa pesan. Aku kayak takut gitu karena mereka beneran kayak aku deketin aku digigit gitu. Jadi aku diem. Kira jadi aku kayak gloomy banget. Jadi aku kayak dari Tapi jauh. waktu battle-nya di ngeliatin. observation deck gimana? Aku juga deg-deg. Semua Iya. semua orang reaksinya bagus gak sih? Kayak Iya beneran Iya. itu gila sih. Next. Closing. Oke. Dibaca closingnya. Closing. Promo versus. Jangan lupa like, komen, sub, dan tonton. Tungguin keseruan teman-teman COC lainnya. Tanda seru. promo Kurung. COC, Kurung. etc. etc. titik. Titik kurung lagi. Closingnya aja sekarang. Oke. Kita main bagus. Promo COC. Jangan lupa tonton Ruang Guru Clash of Champions karena masih ada beberapa episodes lagi sampai yang terakhir. So, ya, Dit ya, bakal banyak kejutan. Beneran. Non-stop banget. Iya, Ini wow, plot twist-nya ada terus. Produktif tuh banyak banget. Kita yang main aja kayak ngerasa seru banget. Jadi kita berharap kalian semua nonton sampai akhir, kalian enjoy. Karena ini emang seseru itu. Seseru itu sih beneran. Seseru itu gitu. Iya, kita juga mau terima kasih banget sama Ruang Guru Clash of Champions, all the crew, all the PD team, director, semuanya kayak ini tidak akan bisa seperti sekarang tanpa kerja keras tim yang beneran Tim tiap luar hari biasa. malam itu luar biasa Ya, makanya banget. jangan suka take out the credit out there. Iya, Iya, setuju. jangan Karena take credit. Karena kerja kerasnya tuh yang kalian gak lihat tuh beneran luar biasa. luar biasa banget gitu. Kita yang cuma bisa lihat sedikit dari kerja keras mereka aja udah kayak. Oh. Terima kasih banget gitu. Jadi please support us always gitu. Ya. Oke. Thank you. Oke. Udah saya kan? Yeay! Kan